Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, anak hebat Depsa. Masih bersama Pak D di sini di ruang belajar Depsa. Sinau bareng Pak D. Nah, pada kesempatan pagi hari ini kita akan mempelajari bahasa Indonesia. Apa sih ungkapan itu? Ya. Seringkali kita mendengar seseorang atau soal gitu ya. Ada kalimat yang menggunakan dua kata. Misal, Anton dijauhi teman-temannya karena sifatnya panjang tangan. Panjang tangan. Tangan, kalau di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu memiliki arti anggota bagian tubuh yang berfungsi untuk memegang, mencubit, memukul, dan lain sebagainya. Itu tangan. Tapi ketika sudah digabung dengan kata lain, misalkan tadi Pak dicontohkan dengan panjang tangan, maknanya sudah bukan berarti tangannya panjang. Bukan, tetapi suka mencuri. Sehingga Anton itu karena suka mencuri, dijauhi teman-temannya. Nah, itu adalah contoh dari ungkapan. Lalu apa sih ungkapan itu? Nah, ungkapan adalah gabungan dari dua kata atau lebih yang memiliki arti berbeda dengan kata asalnya. Nah, kan kita lihat dalam contoh kalimat. Ayah pulang membawa buah tangan. Buah tangan di sini bukan berarti buah dan tangan, bukan, tetapi artinya ayah pulang membawa oleh-oleh. Ya, itu ya, bukan berarti buah dan tangan. Ya, tetapi artinya oleh-oleh. Senang sekali ya kalian kalau ayahnya pulang dari kerja membawa buah tangan atau oleh-oleh. Itu yang bisa boneka, bisa makanan dan lain sebagainya. Berikutnya yang kedua adalah Lani dijuluki anak kutu buku karena setiap hari ia pergi ke perpustakaan. Ungkapannya mana? Iya, kutu buku. Nah, maknanya bukan kutu sama buku. Jadi bukan kutu yang ada di buku, bukan gitu ya. Kutu buku di sini artinya Lani itu gemar membaca. Karena gemar membaca maka dijuluki kutu buku. Berikutnya yang ketiga adalah ibu sangat menyayangi buah hatinya. Ini kalian ya, buah hati ibu dan ayah kalian. Nah, buah hati di sini maknanya bukan buah sama hati, tetapi adalah anak. Berikutnya, meskipun sudah terkenal, Edo tetap rendah hati. Karena sudah terkenal, biasanya kan artis-artis sombong. Tapi ini Edo tetap rendah hati. Ya, rendah hati di sini artinya tidak sombong gitu ya. Kalau sombong, tinggi hati. Kalau tidak sombong, rendah hati. Nah, itu ya. Lawannya tinggi hati adalah rendah hati. Berikutnya, kita tidak boleh jadi anak yang besar kepala ya. Nah, besar kepala itu maknanya bukan kepalanya besar ya. Seperti ini ya, bukan kepalanya yang besar, bukan. Besar kepala itu artinya sombong. Sama kayak tadi tinggi hati itu juga artinya sombong. Sama. Nah, jadi 5 contoh dari kata ungkapan yang sudah Pak D berikan pada beberapa kalimat. Yang pertama dari buah tangan yang berarti oleh-oleh. Kutu buku yang berarti gemar membaca. Buah hati yang berarti anak. Rendah hati, tidak sombong. Besar kepala, sombong. Nah, tugas kalian berikutnya adalah kalian membuat contoh kalimat yang menggunakan ungkapan. Ya, tugas kalian adalah membuat contoh kalimat yang menggunakan ungkapan. Berapa kalimatnya? 10. Ya, kalian harus membuat 10 kalimat yang menggunakan ungkapan. Slide ini loh ya.
selain buah tangan, kutu buku, buah hati, rendah hati, dan besar kepala. Silakan buat 10 contoh kalimat yang menggunakan ungkapan. Kemudian berikan artinya. Ungkapannya apa? Artinya apa? Begitu ya, ditulis di bawahnya. Jadi pertama, tulis dulu kalimatnya. Misalkan tadi Pak Jan berikan contoh. Anton dijauhi teman-temannya karena panjang tangan. Itu kalimatnya. Kemudian di bawah tulisi ungkapannya, panjang tangan. Artinya, suka mencuri. Nah, seperti itu ya, anak IPA Depsa. Di pelajaran kita pada pagi hari adalah mengenai kata ungkapan. Ingat, tetap semangat, jaga kesehatan. Salam Depsa Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.